Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Renungan Pagi di Jemaat GKE Banjarbaru, Rabu hari Kamis tanggal 12 November 2020. Renungan kita pada pagi hari ini dari kitab Wahyu pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dengan perikop ke-7 malapetaka dengan tema kemahakuasaan Allah, subtema keluarga sebagai tempat penyemayan benih-benih iman. Sebelum kita bersama-sama membaca daripada firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, marilah Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai dan memimpin mulut, lidah, hati, pikiran hamba-Mu serta hati kami semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Jauhkan daripada kekerasan hati kami dan tuntun kami untuk melakukan dan dengar-dengaran akan firman. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, sebelum hari Tuhan datang, Tuhan memulihkan dan memperbaharui kehidupan kami semuanya. Kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu siap untuk memberitakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama baca daripada firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 dengan perikop ke-7 malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, wajarlah apabila kita sebagai orang tua menegur, menasehati, mengingatkan, dan bahkan menghukum anak-anak kita setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Bukan karena kita benci, bukan karena kita tidak sayang kepada mereka, tetapi justru karena kita ingin mereka sadar, ingin supaya ada pembaharuan di dalam kehidupan mereka, supaya mereka mengerti akan kasih sayang kita kepada mereka. Kita tidak ingin mereka celaka,
Kita tidak ingin mereka menderita. Kita tidak ingin segala sesuatu yang tidak baik datang dalam kehidupan mereka. Karena itu kita mengingatkan mereka. Kita menegur mereka, menasihati mereka. Dari lemah lembut sampai dengan yang keras kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pandangan kita dan penilaian kita terhadap tindakan Allah kepada umat manusia? Allah mendatangkan penghukuman, mendatangkan malapetaka ke atas bumi. Tentu ada alasan. Apa alasan Allah? Allah mempunyai alasan tersendiri untuk menunjukkan bagaimana Dia mengasihi umat manusia. Kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes waktu ia berada di Pulau Patmos, dan kitab itu dikirimkan kepada ketujuh jemaat utama di Asia Kecil, yaitu jemaat Efesus dan tempat-tempat sekeliling. Tuhan mau memperlihatkan kepada Yohanes tentang kejadian-kejadian pada masa yang akan datang. Kebinasaan dunia dan bahagia kekal bagi orang-orang yang beriman. Semuanya itu disampaikan dengan cara simbolis, dengan memakai kiasan dan dengan perumpamaan. Dalam pasal 2 dan 3, di sini Kristus menasihati ketujuh jemaat itu. Ketujuh jemaat itu lambang gereja sepanjang masa. Mereka menghadapi kesulitan, pencobaan, dan bahaya yang akan dialami pula oleh gereja Kristus sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 16 diceritakan bagaimana murka dalam cawan-cawan itu ditumpahkan ke atas kerajaan antikristus. Ibu negerinya yang disebut Babel, sebuah nama simbolis negeri yang akan dimusnahkan untuk selama-lamanya. Karena negeri itu membawa banyak orang untuk menyangkali kealahan Kristus. Dan mereka membawa banyak orang untuk murtad. Dan mereka menganiaya orang-orang kudus dan para nabi. Mereka membunuhnya dengan kejam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah alasan mengapa Allah murka dan mendatangkan malapetaka ke atas bumi. Karena dosa, karena kejahatan, karena kedurhakaan mereka terhadap Allah. Karena pemberontakan mereka terhadap Allah. Penyangkalan mereka terhadap Kristus. Apa isi cawan yang ditumpahkan oleh malaikat Tuhan ke atas bumi? Yang pertama yaitu bisul yang jahat dan yang berbahaya bagi semua orang yang memakai tanda dari binatang itu. Tanda itu 666. Dan bagi mereka yang menyembah kepada patungnya. Yang kedua, air di laut menjadi darah
bukan seperti darah, tetapi menjadi darah. Sehingga di sini dikatakan seperti darah orang mati. Ya, tentu kita tahu seperti darah orang mati, amis dan bau busuk. Sehingga banyak segala makhluk hidup yang bernyawa mati di dalam laut. Yang ketiga, air di sungai-sungai dan mata-mata air dan semuanya menjadi darah, berubah menjadi darah. Dan tak ada air yang dapat dikonsumsi, yang dapat dipergunakan oleh manusia atau binatang, sehingga mereka semua mati. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun bagi orang-orang yang beriman kepada Kristus, yang berpegang kepada firman Tuhan, yang setia, yang percaya kepada Tuhan, mereka dilepaskan dari ketujuh cawan murka Allah itu. Allah memperlihatkan keadilannya dengan cara menghakimi orang-orang yang menyangkali Kristus. Dia menunjukkan kemahakuasaannya, benar dan adil segala penghakiman Allah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apa yang harus kita perbuat selagi Allah memberikan kesempatan bagi kita supaya kita lepas dari ketujuh murka Allah itu? Yang pertama, mari kita mengakui dosa-dosa kita dan bertobat. Yang kedua, takut akan Allah dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus Tuhan dan melakukan firman. Firman itu kita tabur pula di dalam keluarga kita sebagai benih-benih yang menguatkan iman anak-anak kita dan keluarga kita. Yang ketiga, hiduplah dalam persekutuan bersama keluarga, jemaat, dan sesama dalam kasih dan dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan tiga hal ini, marilah kita saling menasihati, mengingatkan, mengasihi satu dengan yang lainnya, sebagai saudara, keluarga, dan terutama kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kita. Amin.